Dihajar Amerika Serikat dengan membom 3 fasilitas nuklirnya, Iran menyerang balik. Total menyerah, Iran hantam pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar dengan gempuran rudal. Sejarah puluhan tahun konflik Iran-Amerika Serikat kembali memanas. Perang antar dua negara semakin melebar. اینی که به ملت ایران بگن بیایید تسلیم بشید حرف عاقلانه ای نیست. افراد با خرد که میشناسن ایران رو، میشناسن ملت ایران رو، میشناسن تاریخ ایران رو، هرگز چنین حرفی رو بر زبان جاری نمیکنن. تسلیم چی بگن؟ ملت ایران تسلیم شدنی نیست. آمریکا در این قضیه 100% به ضرر اوست. اونچه که او در این زمینه ضربه خواهد خورد به مراتب بیشتر است از اونچه که ایران ممکنه صدمه بخوره. Hari Senin, Iran menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar dengan rudal balistik jarak pendek dan jarak menengah ke pangkalan Al-Udeid. Iran klaim lokasi target serangan berada di luar area penduduk dan jumlah rudal yang diluncurkan setara dengan jumlah bom yang dijatuhkan Amerika ke situs nuklirnya. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با رمز مقدس یا ابا عبدالله الحسین علیه السلام در عملیات بشارت فتح پایگاه تروریستی آمریکا در العدید قطر را هدف تهاجم ویرانگر و قدرتمند موشکی قرار داد. Akibat perang yang sengit, situasi genting terjadi di Timur Tengah. Iran mengancam akan menutup Selat Hormuz, punya lebar 54 km pada titik tersempitnya. Selat Hormuz punya peran vital dalam perdagangan global, terutama untuk minyak bumi. Selat Hormuz dikenal sebagai choke point atau titik kritis dalam rute perdagangan laut paling strategis di dunia. Selat Hormuz adalah rute maritim yang menghubungkan Teluk Oman dan Teluk Persia. Selat Hormuz jadi satu-satunya jalur keluar masuk kapal dari Teluk Persia menuju Samudera Hindia. Setiap hari 1/5 pasokan minyak dan gas dunia hilir mudik melintasi selat ini. Negara-negara anggota organisasi pengekspor minyak seperti Uni Emirat Arab, Iran, Kuwait, dan Irak mesti melewati Selat Hormuz untuk memasok migas ke Tiongkok, India, dan Jepang. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio gerak cepat minta bantuan Tiongkok untuk mendorong Iran agar tak memblokade Selat Hormuz. Rubio klaim menutup Selat Hormuz sama seperti tindakan bunuh diri ekonomi. Rubio yang juga menjabat penasihat keamanan nasional Amerika Serikat menyebut langkah menutup Selat Hormuz akan jadi eskalasi besar yang memicu respons dari Amerika Serikat dan negara-negara lain. Kalau memang benar Selat Hormuz akan ditutup Iran, seluruh dunia merasakan dampaknya. Ketidakpastian ekonomi global bakal terjadi. Gelombang kejut ke pasar energi dunia yang memicu lonjakan tajam harga minyak mentah jelas tak terelakkan. Kenaikan harga energi tentu bisa memicu inflasi, memperlambat pertumbuhan ekonomi, dan menyebabkan resesi di beberapa negara. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Aceh Hasan Syazili menilai jika benar terjadi penutupan Selat Hormuz oleh Iran, Indonesia bakal kena imbasnya. Pasti ini akan mempengaruhi juga terhadap situasi harga minyak dunia. Karena kita tahu bahwa Selat Hormuz merupakan salah satu di antara lintasan perdagangan rantai pasok global, terutama harga minyak dunia yang saat ini sudah kita ketahui bersama sudah mulai merangkak naik. Perlu kami sampaikan kepada para kepala daerah agar kepala daerah memiliki kewaspadaan, kewaspadaan nasional, agar mereka membuat berbagai kebijakan-kebijakan yang tepat. Dalam pidatonya di Gedung Putih, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut keputusan Amerika Serikat menyerang Iran sudah dipertimbangkan sebelumnya. Trump menegaskan serangan mendatang terhadap Iran akan jauh lebih besar jika tak ada kesepakatan damai. Melalui operasi Midnight Hammer, Amerika Serikat klaim menghancurkan fasilitas nuklir Iran yakni Fordo, Natanz, dan Isfahan. Melibatkan 125 pesawat militer Amerika Serikat termasuk pesawat pengeboman siluman B-2. Dari rekaman drone, kerusakan bangunan fasilitas nuklir terjadi di Isfahan, Iran.
Serangan menyasar fasilitas nuklir Iran menandakan keterlibatan Amerika Serikat dalam perang Iran-Israel. Agresi ini menuai protes. Saat menyerang fasilitas nuklir Iran, Amerika Serikat mengerahkan kekuatan militer paling mutakhir, yakni pesawat pengebom siluman B-2 Spirit dan puluhan rudal Tomahawk. Pesawat B-2 Spirit adalah pesawat pengebom jarak jauh dan punya kemampuan menembus pertahanan udara musuh. Di bagian perut pesawat B-2 Spirit mampu membawa berbagai jenis bom, baik konvensional maupun nuklir, serta peluru kendali udara permukaan hingga lebih dari 20 ton. Dalam penyerangan situs nuklir Iran, pesawat B-2 Spirit membawa bom GBU-57A/B. Bom ini berbobot 30.000 pon yang dikenal sebagai penghancur bunker. Bom ini diyakini sebagai satu-satunya senjata yang mampu mencapai fasilitas yang terkubur dalam. Pesawat B-2 Spirit dioperasikan secara eksklusif oleh Angkatan Udara Amerika Serikat karena teknologi tingginya yang sensitif dan rahasia. Pasca gempuran bom Amerika Serikat ke Iran, warga Amerika Serikat hingga Eropa ramai-ramai mengutuk serangan itu. Mereka menuntut Amerika Serikat berhenti membantu Israel menyerang Iran. Dalam aksi protes itu, demonstran mendesak Israel menghentikan agresinya ke Palestina. Keputusan Donald Trump menyerang Iran memicu gelombang protes di Amerika Serikat. Warga menilai aksi militer justru tak membawa perdamaian, melainkan memperparah ketegangan regional. Serangan ini hanya akan menciptakan siklus balas dendam dan kekerasan berkepanjangan. Poster Hands Off Iran menandakan keinginan agar Amerika Serikat segera menghentikan intervensi di Timur Tengah dan mengedepankan diplomasi sebagai solusi. Protes serangan Israel juga disuarakan. Demonstran mendesak pemerintah Amerika Serikat menghindari tindakan militer terhadap Iran. Mereka memegang spanduk, melambaikan bendera Palestina dan Iran, serta meneriakan slogan-slogan anti perang. Unjuk rasa mengecam serangan Israel dan Amerika Serikat ke Iran juga berlangsung di London, Inggris. Mereka menuntut pemerintah Inggris menyetop dukungannya pada Amerika Serikat dalam peperangan ini. Serangan terhadap fasilitas nuklir Iran sangat beresiko ke warga sipil, sebab radiasi nuklir yang bocor dapat membahayakan keselamatan. Di Iran, ratusan warga berkumpul dalam aksi unjuk rasa di Teheran. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, ikut dalam aksi yang berlangsung usai serangan Amerika terhadap fasilitas nuklir Iran. Presiden Iran berjalan di antara warga yang meneriakan balas dendam sebagai seruan kepada pemerintah untuk merespons dengan tegas tindakan Amerika Serikat yang menyerang Iran. Melalui platform Truth Social, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan gencatan senjata kedua antara Iran dan Israel. Trump klaim berhasil menengahi kesepakatan gencatan senjata melalui jalinan komunikasi dengan Perdana Menteri Israel dan pejabat Iran. Tapi meski Trump sudah umumkan gencatan senjata, perseteruan Israel dan Iran masih terjadi. Korps Garda Revolusi Iran mengumumkan peluncuran rudal Khaybar Shekan ke Israel dalam gelombang serangan ke-20 dari Operation True Promise. Media Israel menyebut 27 orang terluka setelah 30 rudal Iran menghantam Tel Aviv, Haifa, dan Nes Ziona. Israel pun masih menghantam Iran. Militer Israel merilis video yang memperlihatkan serangan ke-6 bandara di Iran. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF menyebut serangan menargetkan landasan pacu, hanggar bawah tanah, dan juga pusat pengisian bahan bakar. Sejumlah pesawat tempur Iran seperti F-14, F-5, dan AH-1 serta helikopter Iran dilaporkan hancur. Militer Israel juga merilis video yang diklaimnya sebagai serangan fasilitas rudal di daerah sekitar Yaz, Iran. Angkatan Udara Israel menerbangkan jet tempur sejauh 2.200 km dari Israel untuk menyerang lokasi itu. Menurut Israel, lokasi itu adalah tempat Iran menyimpan sekitar 60 rudal yang sebelumnya ditembakkan ke Israel.
Serangan Iran ke pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar memicu reaksi pemerintahan Qatar. Qatar mengutuknya dan mengklaim berhasil mencegat gempuran rudal Iran. Mereka mengecam agresi Iran dan menyatakan serangan ini merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan negara Qatar. Jual beli serangan antara Israel dan Iran masih terjadi. Apakah mereka sepakat dengan gencatan senjata atau ini hanya klaim sepihak saja? Sementara gelombang protes demonstrasi mengutuk perang berlangsung di sana-sini. Menuntut penghentian aksi militer yang malah memperparah ketegangan dan penderitaan warga sipil.